Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan anak-anak yang cerdas, dan orang-orang tua kita pun diberikan kekuatan rasa sabar. Dan tentunya kita jangan melupakan doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama, apa yang kita cita-citakan menjadi sebuah kenyataan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita masih mengenai membaca surat At-Tin. Yang minggu lalu kita telah sama-sama membaca. Nah, pembelajaran sekarang kita harus mengetahuinya apa isi kandungan tentang surat At-Tin. Yuk kita sama-sama perhatikan apa arti terjemahan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal kebajikan, maka mereka akan memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembahasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, itu adalah terjemahan daripada surah At-Tin. Nah, mengapa dinamakan surah itu adalah surah At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat yang pertama, yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dan Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Jadi surah At-Tin ini yaitu surat yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Dan termasuk golongan surat At-Tin ini adalah termasuk surat Makkiyah, ya, atau surat yang digolongkan yang diturunkan di kota Mekah. Jadi apabila surat ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat ini adalah surat Makkiyah, ya, yang terdiri dari 8 ayat dan surat ke-95. Tolong diingat anak-anakku yang soleh dan yang soleha. Nah, ayat yang pertama, tin, adalah buah yang sungguh sangat enak, lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha itu adalah
kandungan isi daripada ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua, yaitu Gunung Sinai, terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, ya, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Jabal Musa itu artinya gunung Nabi Musa alaihissalam, karena di tempat ini Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi seorang rasul. Pada malam Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah pun berhenti sejenak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Gunung Sinai karena sebagai penghormatan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha yang aman adalah kota Mekah. Kota itu disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi manusia yang mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turunlah derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, tentunya manusia harus bisa mengendalikan nafsunya. Apabila tidak bisa dapat mengendalikan nafsunya, maka martabat kemanusiaannya akan turun serendah-rendahnya seperti hewan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun ayat yang kelima, isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Karena kenapa? Karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi manusia itu derajatnya bisa turun apabila melanggar norma-norma aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perintah kita tinggalkan, larangan kita kerjakan, maka derajat kita bisa lebih rendah daripada hewan yang ada. Nah, adapun ayat yang ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina mereka adalah orang yang beriman, melaksanakan amal soleh. Orang-orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, tentunya orang yang tidak akan hina yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang mau melakukan amal kebaikan, tentunya dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, tentunya ada sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah untuk mengingatkan diri kita agar jangan lalai, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, nanti akan ada balasannya sesuai setimpal perbuatan apa yang kita lakukan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun ayat yang terakhir yaitu ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan yang mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik bentuk keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalani syariatnya. Nah, itu adalah kandungan daripada surah At-Tin. Semoga kita dapat memahaminya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, adapun rangkuman materi kita kali ini tentunya harus disimak lagi baik-baik. Surat At-Tin terdapat dalam Al-Quran itu urutan ke-95. Dalam Al-Quran surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Dan yang ketiga, negeri yang aman adalah negeri Mekah Al-Mukarramah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu yang terdiri dari atas jasmani dan rohani yang seimbang. Nah, itu adalah materi rangkuman kita kali ini. Semoga kita diberikan pemahaman aneka ragam pengetahuan sehingga kita menjadi anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan juga bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau beramal soleh. Tentunya juga manusia bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakan. Nah, itulah yang akan celaka, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang ayo kerjakan 1-4. Tolong diperhatikan tugasnya nih. Yang pertama, apa isi kandungan surat At-Tin? Dan yang kedua, apa arti ayat ke-8 surat At-Tin dan tolong jelaskan. Dan yang ketiga, tulislah surah At-Tin beserta arti terjemahannya. Ingat tuh, tulislah surah At-Tin beserta arti terjemahannya. Jadi kalian agar terbiasa, agar bisa membaca dan juga insya Allah bisa menulis. Banyak orang yang bisa membaca tapi tidak menulis. Nah, tetapi dalam pembelajaran PAUSID kali ini harus sering-sering menulis tentang nulis huruf hijaiyah atau nulis bahasa Arab. Dan yang keempat, buatlah rekaman hafalan surat At-Tin beserta arti terjemahannya. Ingat tuh, hafalan surah At-Tin beserta arti terjemahannya. Waktunya 1 minggu. Dan jangan lupa tugas kalian dikirim di dalam classroom. Ingat, jangan dikirim di WA, tapi kirim di dalam classroom. Kalian ini sudah 2 tahun lebih kita belajar PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Jangan sampai ngirimnya lewat WhatsApp selalu. Nanti HP kita pada lemot dan blank. Oke, Pak Ustadz harapkan harus kerjasamanya mengirim tugasnya ke dalam classroom. Tentunya mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat melahirkan kebaikan buat kita dan juga orang tua kita diberikan kekuatan rasa kesabarannya. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh di dalam materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.